Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu Bu. Risma. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sehat. Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik, sehat. Alhamdulillah. Berarti kalau semuanya sehat, hari ini harapan saya semuanya bisa fokus dalam pembelajaran ya. Karena tidak ada satupun anggota tubuh yang sakit seperti itu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya minta Mbak Wulan untuk memimpin doa ya. Mbak Wulan? Mbak Wulan sepertinya koneksinya sedang terganggu ya. Baik, saya ganti saja. Saya minta tolong ke Mbak Dini. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Dini. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, adakah yang masih ingat materi apa yang kita pelajari di minggu lalu? Ada yang masih ingat kita belajar apa? Hikayat, Bu. Iya, hikayat. Hikayat, Bu. Cerita hikayat ya, khususnya mengidentifikasi makna kata yang ada di dalam cerita hikayat. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau kalian semua nanti mampu untuk menyajikan ulang teks cerita hikayat dalam bentuk lisan maupun tulisan. Menyambung dari tujuannya, Risma mau tanya, bagaimana cara menceritakan kembali sebuah cerita agar mudah dimengerti? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nata. Agar bisa menyajikan cerita kembali, tentunya yang bercerita itu atau kita harus benar-benar memahami isi ceritanya, Bu. Kemudian ketika kita menceritakannya, kita harus menceritakan dengan cara runtut, kemudian dengan menggunakan bahasa yang sesuai, bahasa yang baik, benar, serta santun, Ibu. Benar sekali Mbak Nata. Jadi kita sebagai si pencerita harus benar-benar memahami isi dari teks. Kemudian kita menceritakannya secara runtut dengan menggunakan bahasa yang baik, benar, dan santun. Seperti halnya ketika kita berbicara kepada orang lain ya. Agar bisa dimengerti oleh orang lain, kita juga harus jelas ingin membicarakan apa dan menggunakan bahasa yang santun untuk menghargai kepada lawan bicara kita. Hari ini Bu Risma akan memberikan sebuah video yang bisa kalian simak. Video cerita hikayat ya. Iya, Bu. Baik, sebentar saya akan tampilkan. Dalam pertemuan raja. Di negeri yang tak berantah, di zaman dahulu, di negeri yang tak berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Sudah, Bu. Silakan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan.
Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya karena dahulu ia dikeindahan waktu menjadi raja. Ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja. setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Mbak, Lalu, ngerekamnya sampai suaminya dari satu berkata, sisi tok ta. Baiklah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya padamu. Istrinya pun berhenti menangis. Lalu, si miskin pergi ke Soalnya pasar mencari buah kudu mangga. ketok siswa dan kudu Ketika ketok sampai ini. dipegang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga. Karena ia takut orang akan memukulinya. Belum. Dagang buah mangga pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk Tuhan. Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan. Kemudian, istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja. Dan berkata, Biarkan saja aku mati. si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indra Dewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan baginda raja pun berkata, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? si miskin pun menjawab sambil bersujud. Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah tuanku. Apa yang ingin kau lakukan dengan buah mangga itu? Untuk dimakan, tuanku. Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini. Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada baginda raja. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, Tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari memberi barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya dan berseru,
Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana serta menteri, rakyat dan semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari. Nah, itu tadi ada sebuah video yang berisikan cerita hikayat, salah satu cerita hikayat. Ini dibuat oleh salah satu teman kalian di sekolah lain di daerah Bali. Pasti mengetahui ya kalau daerah Bali karena dari logatnya, cara pembacaan ceritanya khas sekali. Baik, Bu Risma ingin bertanya kepada kalian semua. Tadi judul dari video yang Bu Risma putarkan apa ya? Hikayat si miskin. Hikayat si miskin, Bu. Hikayat si miskin, Bu. Benar sekali, ceritanya berjudul Hikayat si Miskin. Kemudian, siapa saja tokoh yang ada di dalam video tadi? Ada raja, Bu. Ada raja, benar sekali Mbak Betty. Iya Mbak Yunisa, ada istrinya. Istrinya siapa ini? Istrinya si miskin. Oh iya, istri si miskin. Kemudian ada pedagang, Bu. Ada pedagang, iya benar sekali Mbak Ida. Ada siapa lagi? Ada Marakarma, Bu. Marakarma. Mbak Nata, Marakarma itu siapa Mbak Nata? Siapa ya, Bu? Ayo, Saya siapa? tahu, Bu. Iya, siapa? Anaknya si miskin. Anaknya, benar sekali. Terima kasih Mbak Yunisa, Mbak Betty sudah membantu Mbak Nata untuk menjelaskan siapa itu Marakarma ya. Lanjut, di mana latar dari video tersebut? Hutan, Bu. Latarnya apa? Di pasar, Di hutan, di kerajaan. Kerajaan. di kerajaan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana alurnya? Maju, Bu. Alurnya maju. Alasannya apa kira-kira? Kenapa kalian mengatakan Saya bisa, Bu. video ini beralur maju? Iya, silakan Mbak Yunisa. Karena cerita dari Hikayat si miskin itu runtut mulai dari awal sampai akhir, makanya dinamakan alur maju. Begitu ya, Bu? Ya, benar sekali. Dikatakan alur maju jika urutannya itu runtut. Dari awalnya tadi ya, si miskin yang memang miskin karena dikutuk oleh dewa, kemudian berakhir menjadi seorang yang kaya raya, menjadi raja dan mempunyai kerajaan sendiri. Seperti itu ya. Setelah kalian melihat videonya, kemudian Bu Risma memberikan pertanyaan terkait dengan video, sekarang Bu Risma akan memberikan teks hikayat si miskin. Tadi kan kalian hanya sekilas ya melihat videonya. Nah, Bu Risma akan berikan teksnya secara utuh. Teks itu nanti yang akan kalian gunakan untuk kegiatan menceritakan atau menyajikan kembali cerita hikayat dalam bentuk lisan maupun tulisan secara kreatif. Untuk membantu kalian menceritakan kembali, nanti Bu Risma akan meminta kalian membuat peta konsep. Peta konsepnya berisikan arti kata sulit atau arkais, kemudian ada urutan peristiwa, tokoh penting yang ada di dalam teks hikayat, dan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerita hikayat. Sudah paham ya isi dari peta konsepnya tadi? Ada yang ditanyakan?
Ada, Bu. Saya mau bertanya. Iya, silahkan Mbak Yunisa. Untuk urutan peristiwa itu, bagaimana Bu cara mengerjakannya? Ya, nanti untuk urutan peristiwanya dimulai dari awal ya Mbak Yunisa. Yang tadi ada seorang raja, ya kan? Semiskin tadi awalnya seorang raja yang disumpahi oleh dewa. Kemudian diurutkan. Setelah itu ada kejadian apa? Ada pasien. Secara berurutan sehingga sampai si miskin tadi menjadi kaya kembali. Seperti itu Mbak Bu Yunisa. Risma, berarti Iya. nanti ditulis poin-poinnya saja atau bagaimana Bu? Ya, benar. Poin-poinnya saja. Secara ringkas, secara singkat. Nanti kan untuk membantu ketika menceritakan atau menyajikan kembali. Seperti itu Mbak Yunisa. Baik Bu, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada, Bu. Oh, sementara belum ada ya Mbak Mira ya? Bu. Iya. Iya. Belum ada kan? Belum ada yang lain? Belum. Kalau belum, sekarang Bu Risma akan membuatkan kelompok. Jadi nanti diskusi. Buat peta konsepnya berdiskusi bersama dengan teman-temannya. Kelompok yang pertama nanti ada Mas Fandi, Mbak Miftah, Mbak Ida, dan Mbak Mira. Iya, Bu. Siap. Mas Fandi siap jadi ketua kelompoknya? Siap, Bu. Siap. Baik, kelompok yang kedua beranggotakan Mbak Nata, Mbak Betty, dan Mbak Wilda. Ini siapa yang jadi ketua kelompoknya? Mbak Betty, Bu. Oh, siap Mbak Betty jadi ketua kelompok ya Mbak Betty ya? Siap, Bu. Ya, baiklah kelompok yang ketiga, yang terakhir ada Mbak Wulan, ada Mbak Dini, dan ada Mbak Yunisa. Siapa yang jadi ketua kelompoknya? Mbak Dini saja Bu. Mbak Yunisa, Bu. Ini. Dan Mbak Dini apa Mbak Yunisa ini? Kok pilih dua? Atau Mbak Dini, Bu. Berarti Mbak Wulan saja ini ketua kelompoknya ya? Iya, Mbak Bu, Yunisa setuju Bu. menyatakan setuju. Baik. Ketua kelompok dari kelompok 3 adalah Mbak Wulan ya. Ya, Bu. Ya. Bu Risma akan kirimkan filenya ya. Nanti filenya seperti ini. Saya tampilkan. Agar semuanya tahu ya. Nah, ini bentuk peta konsepnya. Sudah nampak di layar? Sudah Bu Risma. Sudah tampak, Bu. Nah, sudah nampak. Nah, ini peta konsepnya ya, Nak, nanti. Ada arti kata sulit, ada tokoh, ada nilai-nilai, kemudian urutan peristiwa. Seperti ini. Silakan sekarang berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi membuat peta konsep guna membantu menyajikan kembali cerita hikayat. Silakan. Bu Risma, Iya, Mbak Yunisa. mau bertanya Bu. Ya, boleh, silakan. Pada nilai-nilai dalam Ya. ayat itu kan ada 6 ya Bu ya. Ya. Jika nanti tidak menemukan semuanya, begitu bagaimana Bu? Tidak apa, Mbak Yunisa. Tentukan saja nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayatnya saja. Berarti jika menemukan 2 enggak masalah ya Bu? Tidak masalah. Yang penting sesuai dengan isi teksnya. Rekam layar loh. Baik Bu. Ya. Hah? Iya, nggak aplikasi.
Silahkan berdiskusi. Kelompok 2, kelompoknya Mbak Betty. Bagaimana Mbak Betty diskusi dengan kelompoknya? Ada kendala? Kendalanya menemukan kata arkaisnya, Bu. Kendala untuk menemukan kata arkais. Kata arkais kan kata yang sudah tidak dipakai sekarang itu loh, Mbak Betty. Jadi contohnya ya, ini Bu Risma kasih bocoran ini. Jadi contohnya seperti Hatta. Sekarang kan sudah tidak ada lagi di karya tulis sekarang. Iya, mencari makna katanya, Bu. Oh, mencari kata maknanya. Silakan bisa download aplikasi Gak boleh kita ngasih Thesaurus, konsep Mbak Betty. harus video dhisik. Dadi arek-arek Itu iku bisa iku membangun mencari konteks iku makna dari dari kata video. arkaisnya. Di Google boleh ya, Bu? Boleh, silahkan. Silahkan menggunakan gawainya Baru sampai untuk kayak mencari penguatan. informasi. Ini kelompok 2 sedang mencari arti kata arkais. Kemudian ke kelompok 3, kelompoknya Mbak Wulan. Bagaimana Mbak Wulan kelompoknya? Sudah sampai mana mengerjakannya? Ini menganalisis nilai-nilai, Bu. Oh, mencari nilai-nilai. Sudah ketemu berapa nilai? Ada 2, Bu. Baik, nanti dipresentasikan ya. Ya, Bu. Nanti sama Mbak Juni. Oh, sama Mbak Yunisa ya. Mbak Yunisa ini akrab dipanggil Mbak Yuyun ya. Bukan, Bu. Oh, bukan. Nah, Oh, Mbak Yunisa saja. Ya, baik. Kemudian kelompok 1, kelompoknya Mas Fandi. Bagaimana kelompoknya Mas Fandi? Ya Bu, masih terjadi diskusi alat ini. Terjadi diskusi alat. Wah, untuk menentukan apa ini Mas Fandi? Oh, sampai ada diskusi alatnya. Urutan peristiwanya, Bu. Urutan Berdebat sama peristiwanya. Fandi. Iya Bu, karena panjang ya, Bu. Gimana Mas Fandi? Yo, baru mereka lek mari jawab sampai Ya karena ini menambahkan panjang informasi. masih disusun bersama Bu Nana juga. Sebentar ya Bu. Iya, silahkan dilanjutkan. Iya, Mbak Betty. Bagaimana Mbak Betty? Sudah Bu, mencoba? alot itu lembek ya, Bu? Alot itu bukan lembek, Bu. Alot itu keras. Kalau daging itu alot, keras digigitnya. Untuk dikunyah juga keras. Nah, itu namanya alot. Iya. Ayo teman-teman yang lain dibantu ini ya, teman-teman pertukaran pelajarnya yang dari pulau lain. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini ya. Kalau alat nanti bingung. Seperti Mbak Betty, Bu Miftah nanti bingung. Alat itu apa? Itu enggak ini itu, Bu. Bukan bahasa Indonesia baku tuh, Bu. Alat. Itu Bu. Apakah ada? Siapa yang bisa mengecekkan? Atau nanti kita cek bersama-sama ya? Ada, Bu, di KBBI yang kelima ada. Ada di KBBI. Wah, ini berarti Bu Risma juga yang udet ini. Kurang pengetahuan ini. Nah, itulah di mana guru itu tidak sepenuhnya pintar. Guru itu hanya lebih awal belajarnya. Ya. Ya, Mbak Betty bisa dicari di KBBI. Thesaurusnya tadi sudah ketemu? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Baik. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Iya, sudah. Mas Wandi sudah, Mas Wandi? Sudah Bu, udah 15 menit selesai. Sudah 15 menit. 15 detik, Bu. 15 detik. Ini Mbak Miftah sulapan atau mengerjakan beneran ini ya? Beneran, Bu. Beneran, benar-benar sulapan. Enggak ya, benar-benar mengerjakan ya. Baik, jika semuanya sudah selesai mengerjakan, silahkan dipresentasikan.
Mulai dari kelompok 1, kelompoknya Mas Fandi. Silahkan Mas Fandi. Diawali dari kata sulit. Saya mewakili kelompok saya untuk presentasi ya, Bu. Iya, silahkan Mas Dari Fandi. kata sulit atau kata arkais ya, Bu. Iya, iya Mas Fandi. Yang pertama itu kelompok kami menemukan hatta. Gak iso ngecek aku, gak iso ngecek Setelah rekam kami layar toh cari itu soalnya. ternyata artinya lalu. Lalu. Kemudian ada kemudian kata sulit kedua itu ada maka. Artinya ternyata sesudah itu. Sesudah itu ya. Kemudian ada titah. Titah. Titah itu perintah ya, Bu? Iya, atau kata. perintah atau kata. Iya, benar Ini sekali. kelompok kami yang kata arkais hanya menemukan 3, Bu. Oh, kata arkais hanya menemukan 3. Baik, sekarang Kemudian yang Saya lagi Bu. sebentar Mbak Betty. Mas Fandi. Kemudian yang urutan peristiwa itu. Ya, urutan peristiwanya. Yang pertama, seorang raja yang disumpahi oleh Batara Indra sehingga menjadi miskin. Nah, disumpahi Batara Indra menjadi miskin, iya. Kemudian yang kedua, Bu, si miskin itu tinggal di hutan karena tidak disukai oleh warga. Si miskin tinggal di hutan karena tidak disukai oleh warga. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, istri si miskin hamil dan mengidam buah mempelam di kebun kerajaan, Bu. Mengidam buah mempelam di kebun kerajaan. Ini yang urutan peristiwa masih 3 karena tadi kelompok kami bingung di tengah. Nanti biar kelompok lain membantu ya, Bu ya. Iya, Mas Fandi, silakan dilanjutkan lagi. Yang poin ketiga boleh, Bu, yang tokoh penting. Silakan. Yang tokoh penting kami menemukan 4, Bu. Ada si miskin, ada istrinya, ada raja, dan ada pedagang juga. Ada pedagang. Ya. Kalau yang nilai-nilai yang kami temukan ada nilai sosial yang tolong-menolong itu loh, Bu. Iya. Hanya menemukan 1, Bu, yang nilainya. Oh, hanya menemukan 1. Baiklah. Terima kasih Mas Fandi sudah mewakili kelompoknya untuk presentasi ya. Kemudian dilanjut kelompok 2. Ini kelompoknya ketuanya Mbak Betty. Silakan Mbak Betty. Iya Bu, kami Bu menemukan kata arkaisnya syahdan Bu. Oh, syahdan. Syahdan itu artinya selanjutnya. Iya. Hatta, lalu, dan mempelam Bu. Mempelam itu kalau di kampung saya mangga Bu. Oh, mempelam di kampungnya Bu Betty mangga. Iya. Mangga ya. Iya, ya Mbak. Kemudian urutan peristiwanya. Urutan peristiwanya. Iya. Yang 1 sampai 3 tadi yang sudah dibacakan oleh Mas Fandi, mungkin Mbak Betty sama. Si miskin menjadi kaya raya, Bu. Urutannya langsung si miskin menjadi kaya raya? Iya. Wah, lah gimana ini kok tiba-tiba menjadi kaya aja? Kami bingung menentukannya, Bu. Bagaimana? Oh, bingung menentukannya. Ini bandel, Bu. Oh. Ya. Miftah pengadu. Baik, sudah, jangan berteman ya, jangan berteman. Ya, selanjutnya. Jangan berteman. Oh, salah ya? Apa dong? Yang benar. Jangan bertengkar gitu ya. Ya, baik. Jangan bertengkar ya, baiklah. Kemudian tokoh pentingnya sudah menemukan Mbak Betty? Tokohnya ada si miskin. Ya. Ada istrinya dan anaknya, Bu. Si miskin, istri dan anaknya. Iya. Kemudian nilai-nilainya? Nilai-nilainya, nilai moralnya. Yaitu seorang suami yang bertanggung jawab
terhadap istrinya, Bu. Seorang suami yang bertanggung jawab kepada istrinya. Istrinya. Sudah Mbak Betty? Sudah. Sudah. Baik, sekarang dilanjut kelompok 3. Ini tadi ketuanya adalah Mbak Wulan. Silakan Mbak Wulan. Ya, Bu. Ya. Ini kami berdasarkan hasil diskusi kita tadi, Bu, bersama Mbak Nyunyun. Tadi kita ketemu arti kata arkais, Bu. Oh, arti kata arkaisnya. Iya. Kata arkais yang sudah ditemukan? Tadi sudah disebutkan sama Mas Fandi, Bu. Nggak apa-apa, sudah Bu, saya sebutkan lagi. Silakan. Ya. Iya, ada titah. Titah. Ya, titah artinya kata atau perintah. Kata atau perintah. Terus syahdan. Syahdan. Artinya selanjutnya, Bu. Ya. Oke, itu saja. Terus langsung ke urutan peristiwa ya, Bu. Ya, urutan peristiwanya. Pertama, seorang raja yang disumpahi sama Betara Indra. Ya. Terus habis itu dia jadi miskin. Nah, si miskin ini tinggal di hutan karena sama warga itu dibenci, Bu. Ya. Nah, kalau sesudah tinggal di sana itu si istrinya itu hamil, ngidam buah mangga di kebun kerajaan. Ya. Tapi si miskin tidak berani minta. Iya. Akhirnya dia minta ke pedagang pasar. Terus pedagang pasar itu dengan senang hati memberi buah dan makan. Lalu si miskin pulang, namun istrinya nggak mau. Istrinya tidak mau, Bu. Tetap ingin buah yang dari kebun kerajaan. Terus dia memberanikan diri pergi ke kerajaan untuk minta buah itu. Terus dia pulang memberi buah pada istri, istrinya senang sekali. Kemudian istrinya melahirkan anak yang tampan. Itu, Bu. Itu ya. Melahirkan anak yang tampan ya tadi terakhir ya urutannya. Iya. Ada Bu, ada lagi sebenarnya, tapi ya udah Bu, sama saja Bu sama punyanya Dek Fandi, Mas Fandi. Mas Fandi tadi masih 3, Mas Fandi. Ini Mbak Ulan sudah lanjut melengkapi. Iya, sudah melengkapi. Ini tadi yang tadi Mbak Betty tadi. Urutan peristiwa saya lanjutkan. Langsung. Iya. Saya bantu. Iya, sama Mbak Nyunyun dilanjut aja. Siap, ini kelompok yang lain dari kelompoknya Mbak Ulan. Silakan Mbak Yunisa. Ya, untuk selanjutnya Bu Risma, itu urutan waktunya si miskin menggali tanah. Karena kan waktu berada di hutan itu tidak punya rumah. Akhirnya membangun tempat tinggal dengan cara menggali tanah. Nah, tiba-tiba saat menggali tanah muncullah sebongkah emas gitu. Terus si miskin akhirnya menjadi kaya raya. Happy ending, Bu. Happy ending, yay, happy ending akhirnya. Ya, kemudian tokohnya Mbak Yunisa. Untuk tokohnya kami menemukan 5, Bu. Sebenarnya sudah sama dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Saya bacakan ya, Bu. Ya, silakan. Ada si miskin, ada istrinya, ada anaknya Marakarma ya Bu namanya. Ya, yang masih bayi itu loh Bu. Ya, yang masih bayi. Terus ada raja. Saya lupa Bu nama yang rajanya siapa. Raja yang memberi buah mengkolam tadi ya? Ya, benar. Tadi ada Maharaja Indradewa namanya Mbak Yunisa. Oh ya Bu. Terus yang terakhir ada pedagang yang berbaik hati mau membantu si miskin. Mau membantu si miskin, iya. Ya, untuk nilai-nilainya sama Bu, kami juga menemukan 2. Sosial dan moral. Sosial dan moral. Sudah Bu. Terima kasih Mbak Yunisa. Terima kasih kepada semua anggota kelompok dan anggotanya yang sudah berpresentasi. Ini tadi saling melengkapi ya kalau Bu Risma simak. Tadi dari kelompoknya Mas Fandi yang hanya 3 urutan ya.
yang berhenti sampai di mana tadi Mas Fandi? Istrinya yang hamil, ya. Kemudian kelompoknya Mbak Betty tiba-tiba meloncat ke si miskin dan menjadi kaya. Nah, ini belum jelas ya kayanya karena apa? Apakah karena ngepet atau yang lain gitu ya? Kemudian dari kelompoknya Mbak Fulan dan dibantu oleh Mbak Yunisa tadi sudah memperinci ya urutannya. Tambahkan seperti itu. Adakah pertanyaan untuk membuat peta konsep ini? Sudah paham, Bu. Sudah paham ya? Iya. Inilah yang nanti akan membantu kalian untuk menyajikan kembali cerita hikayat dalam bentuk lisan maupun tulisan secara kreatif seperti itu. Kemudian apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Membuat peta konsep, Bu. Membuat peta konsep. Iya, membuat peta konsep. Peta konsepnya digunakan untuk apa, Mbak Dini? Membantu menyajikan cerita. Membantu menyajikan cerita. Iya, benar sekali. Bu Risma ingin bertanya pada kalian semua. Apakah kalian tadi senang melihat video untuk peta konsep? Menarik tidak? Menarik. Besok lagi ya, warni. Aku suka. Lucu, imut ya. Sebisa mungkin Risma akan menyajikan sesuatu yang menyenangkan untuk kalian semua ya, agar tetap semangat dalam belajar. Baiklah, pada pertemuan selanjutnya ya, ini tadi kan saya sudah membuat peta konsep semua ya kalian ya. Ya, nanti silahkan anggota kelompoknya berdiskusi untuk memilih mau menyajikan cerita dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kalian mempresentasikan hasil menyajikan ulangnya. Nanti jika ada yang menulis, silahkan ditampilkan di PowerPoint seperti itu ya. Lalu jika menyajikan dalam bentuk lisan, silahkan salah satu anggota kelompok atau semua kelompok bercerita secara bergantian. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Sudah paham, Bu. Sudah paham. Sudah paham, Bu. Baiklah. Tak terasa waktu pembelajaran sudah habis ya. Jadi Bu Risma akhiri, mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Risma atau kurang jelas dari penjelasan yang diberikan Bu Risma. Bu Risma mohon maaf ya. Bu Risma tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu Risma. Sama-sama Mbak Yunisa. Iya, aku yo lali, Mbak. Sarno wis tak gawe. Iya, engko. Hebat Bu Risma. Tampak cantik. Nggih, Bapak. Nggih. Secara umum bisa mengendalikan kelas dan didominasi dengan kegiatan siswa. Bagus, Bu. Mulai